Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zureida, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Hari ini Selasa tanggal 24 November 2020, saya telah melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 6 dengan menggunakan model blended learning, pendekatan saintifik, dan menggunakan metode penugasan, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Seperti apa praktek pembelajaran yang telah saya lakukan? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Ya, semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya. Bu Guru doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 24 November 2020. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong Yugo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, 1 jam yang lalu Bu Guru sudah mengirimkan link melalui WhatsApp grup kelas untuk mengisi presensi. Apakah kalian sudah mengisi semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah sudah masuk semua ya. Nah, sebagai wujud cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, pula pendukungmu, Proklamasi. Untukmu. Rakyat untuk ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih anak-anak, kalian telah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu didampingi oleh orang tua ketika belajar di rumah. Jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Satu lagi, kalian harus stay at home, tetap di rumah. Kalau tidak penting, tidak boleh keluar ya, anak-anak. Nah, kita main-main dulu ya. Di sini Bu Guru punya ice breaking.
Nah, tugasmu adalah kamu amati gambar yang ada di situ. Bu Guru beri waktu 10 detik, diamati dulu. Ada gambar apa saja, nanti Bu Guru kasih pertanyaan. Diamati dulu. Oke, pertanyaannya adalah berapa ya jumlah anak yang naik permainan perahu ayunan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ella? Menurut saya 3 anak Bu Rizka. 3 anak? Oke, kita lihat dulu ya, apakah betul ada 3? Nah, ini perahu ayunan. 1, 2, 3. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Dela. Ya, bagus. Dela dapat jempol dari Bu Rizka. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, Bu. Sudah ya? Nah, sebelumnya Bu Rizka ingin ngobrol santai dulu sama anak-anak. Bu Rizka ingin kalian berbagi informasi seputar berita-berita yang sedang viral di Indonesia ataupun peristiwa yang ada di lingkungan rumahmu. Ayo, siapa yang mau menyebutkan berita yang lagi viral? Ditemukannya vaksin corona, Bu. Iya, pintar sekali. Tadi malam lihat TV ya? Nah, tadi malam Ya. Bapak Jokowi telah mengumumkan anak-anak, ternyata sekarang ini telah ditemukan vaksin corona. Alhamdulillah ya. Nah, dari mana kamu tahu semua berita itu? Nonton TV, Bu. Jadi anak-anak ya, meskipun kita jauh, tetapi kita bisa tahu berita-berita atau informasi yang sedang viral saat ini. Dengan menggunakan apa tadi itu? Dengan menggunakan handphone, berita di televisi, laptop, internet. Nah, sekarang ini kan semuanya sudah serba canggih karena pengaruh globalisasi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah. Kedua, siswa mampu mengkategorikan kosakata baku dan tidak baku pada teks eksplanasi ilmiah. Ketiga, siswa mampu menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dalam lingkup ASEAN. Keempat, siswa mampu mengembangkan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Kelima, siswa mampu menyusun kembali cara kerja salah satu sumber alternatif energi listrik. Keenam, siswa mampu membuat sumber alternatif energi listrik dari kentang. Nah, untuk model pembelajaran, Bu Rizka menggunakan model blended learning dengan pendekatan saintifik dan metode penugasan, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu arti globalisasi. Sekedar mengingatkan, globalisasi itu adalah masa di mana arus informasi begitu cepat sekali menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, sekarang guru tanya, apakah siswa kelas 6 punya HP semua? Punya. Punya, semuanya punya HP, bagus. Sekarang digunakan untuk apa HP-mu? Untuk belajar. Ya, Bu. Untuk belajar, bagus itu yang untuk belajar itu ya.
Ketika kamu kesulitan, kamu bisa googling, kamu bisa mencari informasi di Google tentang materi yang tidak kita pahami. Nah, kemarin Bu Rizka sudah mengirimkan link ya, yaitu ke pribadinya Bu Rizka. Di sana ada teks eksplanasi ilmiah. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, bagus. Nah, ternyata di dalam teks eksplanasi yang sudah Bu Rizka kirim kemarin, itu terdapat informasi-informasi penting. Di dalam informasi penting itu ada 3 komponen yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu topik masalah. Nah, topik masalah ini isinya kalimat di mana menjelaskan topik masalah apa yang sedang disajikan. Selanjutnya ada deret penjelas. Nah, yang ketiga ada simpulan dan pesan pribadi penulis. Nah, anak-anak, nanti tugasmu kamu mencari informasi penting berdasarkan 3 komponen yang sudah Bu Guru jelaskan ya, paham? Ya, coba dikerjakan dulu. Sekarang kalian sudah mengerjakan informasi penting. Siapa yang mau membacakan informasi penting paragraf pertama? Universitas Indonesia merilis Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu sebuah sarana pendidikan dan pelatih tenaga surya. Ya, bagus ya. Itu tadi topik masalah dari paragraf pertama. Betul ya, anak-anak? Betul, Bu. Betul, bagus. Nah, dari teks eksplanasi ilmiah itu tadi, ternyata kita bisa mencari kosakata baku dan tidak baku. Kata baku itu adalah suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar. Bersumber dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang tugasmu adalah kamu cari dari teks eksplanasi yang Bu Rizka kirim ya. Bisa, anak-anak? Bisa. Baik, anak-anak. Kalian sudah mencari kosakata baku dan tidak baku. Sekarang siapa yang mau menyebutkan kosakata baku? Departemen, Universitas, Seminar, Energi, baru. Iya, ada departemen, universitas, seminar, energi terbarukan. Ya, betul. Sekarang kosakata tidak baku. Siapa yang mau menyebutkan? Solar Mm-mm. Academy, Mm-mm. solar energy for our future. Iya, itu tadi ya istilah bahasa Inggris ya. Tidak ada di kamus bahasa Indonesia ya. Betul. Baiklah anak-anak. Di samping Indonesia pernah meluncurkan energi surya pertama di Asia Tenggara, ternyata Indonesia juga pernah bekerja sama dengan ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas peran dan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, ini anak-anak ya. Ada Myanmar, ada Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Nah, dengan perkembangan ilmu teknologi diharapkan dapat membantu meringankan masalah, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan membawa manusia ke kehidupan yang lebih modern. Coba perhatikan foto-foto berikut ini. Coba ada siapa saja di situ? Ayo.
Dila, ada siapa saja di sana? Presiden Jokowi, Bu. Iya, ada Pak Jokowi di sana. Ada presiden kita. Ada siapa lagi? Barack Obama, pinter. Dia mantan presiden Amerika Serikat ya. Ya, ternyata ini adalah pertemuan 21 kepala negara dari Asia Pasifik yang hadir pada forum APEC. Nah, sekarang ini. Ini yang di tengah ini siapa ya? Ini ada yang tahu nggak? Retno Marsudi. Iya, ini adalah Retno Marsudi. Ini adalah Retno Marsudi. Dia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Nah, beliau baru tiba di Bangkok, Thailand untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi para Menteri Luar Negeri ASEAN, yaitu tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 2019. Nah, anak-anak, ini adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, mempelopori berdirinya ASEAN. Kedua, perantara perundingan damai. Ketiga, memberikan fasilitas kepada pengungsi. Dan keempat, membentuk komunitas keamanan. Ternyata dalam ASEAN ada komite khusus untuk kerjasama IPTEC, namanya KOS. Tujuannya adalah menerapkan sebanyak mungkin program pemanfaatan IPTEC untuk kegiatan pembangunan di segala sektor. Nah, ini dia. ASEAN pernah menyusun rencana aksi. Program-programnya yaitu pertama, memperkuat kolaborasi dan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi riset dan pengembangan. Kedua, meningkatkan intensitas kegiatan penelitian IPTEC. Ketiga, memperkuat kerjasama ahli teknologi. Dan keempat, memperkuat pembangunan dan pemanfaatan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ya. Ternyata Indonesia juga pernah ya jadi tuan rumah ASEAN. Kapan itu, Bu? Yaitu pada bulan April 2018 di Serpong, Tangerang Selatan. Program-programnya yaitu yang pertama, membangun mekanisme transfer teknologi. Kedua, menyusun kerangka kebijakan dan panduan dalam rangka memperkuat kolaborasi antara akademisi, lembaga, litbang, dan sektor swasta. Program yang ketiga yaitu memprakarsai dan mendorong mobilitas pakar dan peneliti. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini semakin banyak sekali teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Nah, namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang. Akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Nah, kira-kira salah satu bentuk sumber energi alternatif tersebut adalah sel surya. Sel surya disebut juga sel fotovoltaik, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, perubahan tersebut disebut efek fotovoltaik. Nah,
Setelah listrik yang dihasilkan oleh sel surya, listrik akan diteruskan ke controller. Controller akan mengisi baterai jika kosong dan menyalurkan ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik. Nah, setelah itu listrik dengan arus bolak-balik disalurkan ke peralatan elektronik seperti apa aja ini? Ada kulkas, TV, mesin cuci. Ini yang dua ini lampu, dan lain-lain. Nah, ini adalah komponen-komponen yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Yang menggunakan cahaya matahari selain sel surya atau panel surya. kalkulator, lampu jalan, Iya, lampu jalan, lampu surya namanya. Jadi lampu ini ketika siang hari dia akan menerima cahaya matahari. Nah, ketika malam hari dia akan memanfaatkan cahayanya itu sehingga lampunya bisa menyala. Paham anak-anak? paham. Nah, anak-anak, ternyata di negara-negara khususnya ASEAN, akhir ini sedang mengalami krisis energi listrik. Selain matahari, ternyata kita juga bisa menciptakan energi listrik sendiri. Ternyata kentang yang kita makan setiap hari bisa menghasilkan energi listrik loh. Kok bisa ya? Nah, setelah ini kita akan melihat video percobaan energi alternatif listrik dari kentang. Sebelumnya Bu Guru bagi kelompok dulu ya. Nah, Bu Guru bagi kelompok, satu kelompok anggotanya 2-3 anak. Untuk kelompok merah ketuanya Dani. Kelompok kuning ketuanya Lala. Dan kelompok hijau ketuanya Noval. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat bagaimana ya energi listrik alternatif dari kentang. Yuk kita sama-sama lihat video percobaan berikut. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Hari ini Gama akan melakukan percobaan tentang energi listrik menggunakan kentang. Bahan dan alat yang diperlukan antara lain kentang, paku, koin, kabel dan penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah yang pertama, kita masukkan koin dan paku ke dalam kentang. Masing-masing kentang berisi 1 koin dan 1 paku. Minimal jaraknya 2 cm ya teman-teman. Langkah yang kedua, kita jepit sambungan kabel ke masing-masing koin dan paku. Cara menyambungkan kabelnya adalah penjepit yang merah kita jepit ke koin. Dan penjepit yang hitam kita jepitkan ke paku di kentang berikutnya. Begitu juga seterusnya ya teman-teman. Dan yang terakhir kita jepitkan ke lampu LED. Yeay, percobaannya berhasil teman-teman. Dari percobaan ini ternyata kentang bisa
bisa menghasilkan energi listrik. Oh iya teman-teman, semakin banyak kentang yang kita gunakan, maka semakin terang cahayanya. Mudah kan teman-teman? Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, dari video percobaan tadi, coba langkah-langkahnya. Bagaimana yang langkah pertama kita harus Menancapkan dan menancapkan koin ke dalam kentang. iya, Ke dalam. paku dan koin logamnya dimasukkan ke dalam kentang. Jangan lupa ya anak-anak, nanti tugasmu adalah dengan kelompokmu, kamu membuat percobaan dan laporan. Seperti pada video yang sudah kamu lihat tadi. Nah, selanjutnya, kamu boleh meminta bantuan ayah atau ibumu untuk didokumentasikan. Boleh difoto atau di video ya. Nanti hasilnya dikirim melalui WhatsApp. Paham anak-anak? Nah, pintar. Baiklah anak-anak, jangan lupa kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kemarin sudah Bu Guru kirim melalui WhatsApp. Nah, setelah kamu mengerjakan LKPD, kamu bisa mengerjakan soal pilihan ganda. Linknya kemarin juga sudah Bu Guru kirim melalui WhatsApp. Nah, oke anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan belajar hari ini, kita buat dulu kesimpulannya ya. Hari ini tadi kita belajar apa saja ya? Informasi penting, Bu. Iya, tadi kita belajar informasi penting. Informasi penting tadi terdiri dari topik, masalah. Apalagi? Dan simpulan penjelas. Iya, deret penjelas dan simpulan. Simpulan pesan interpretasi. Iya, simpulan atau pesan penulis atau interpretasi. Selanjutnya tadi kita mencari kosakata baku dan Tidak baku. Pinter. Apalagi tadi kita belajar apa lagi ya? Peran dan kerjasama Indonesia dan ASEAN dalam bidang apa tadi? ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pinter. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang cara kerja sel surya. Dan terakhir tadi kita melihat video apa, Nana? Video percobaan membuat energi alternatif listrik dari kentang. Pintar. Baiklah anak-anak, sudah jelas? Apakah ada yang ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Jelas ya? Pintar. Oke, kalau jelas, Bu Guru yang mau tanya. Siapa nama Menteri Luar Negeri Indonesia? Iya, siapa tadi yang jawab duluan? Zulfina ya? Iya, pinter. Lala 100 tepuk tangan anak-anak. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Abi, tolong disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah ya. Ya, Bu.
Sampai jumpa pada kegiatan belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.